Konnichiwa Mina. Kembali lagi dengan saya di YouTube channel Jense Erma. So, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan update-update terbaru video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa Minasan. Apa kabarnya nih? Sebelumnya, terima kasih sudah mengklik video ini dan saya harap kalian menyukai setiap informasi yang saya berikan. Entah itu menjadi referensi kalian ataupun hiburan untuk kalian semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Jense Erma. So, apa kalian tahu hari ini hari apa? Yap, hari ini ada hari Valentine. Setiap tanggal 14 Februari, orang-orang ataupun setiap pasangan di seluruh dunia pasti akan merayakan hari Valentine ini. Dimana di hari ini tuh semua orang melakukan seperti pemberian kado, surat cinta, bunga, ataupun hal-hal romantis kepada pasangan atau orang-orang terdekat. Ada juga memberikan sesuatu hadiah kepada binatang peliharaannya loh. Nah, tapi di setiap perayaan hari Valentine ini, apa kalian tahu sejarah dari hari Valentine ini? Kalian pasti selalu berpikiran hari Valentine ini adalah hari yang penuh sukacita, cinta, dan kasih sayang kan? Tapi apa kalian tahu? Dulunya hari Valentine ini adalah hari yang cukup menyedihkan. Nah, kalian pasti penasaran kan, seperti apa sih hari Valentine yang sebenarnya itu di masa lalu? So, sebelum lanjut ke videonya, saya harap kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini supaya saya selalu semangat bikin videonya ya. Versi St. Valentine dan Kaisar Claudius II, orang-orang selalu mengatakan bahwa ada 3 tokoh yang bernama Valentine. Tapi dari semua rumor yang ada, si Valentine ini adalah tokoh yang sering disebut sebagai tokoh yang membawa hari cinta ini. Nah, diceritakan dulunya di Roma ada seorang pastor yang bernama Saint Valentine yang terbunuh pada tanggal 14 Februari di Roma oleh sang kaisar Roma itu sendiri, karena sang pastor ini menentang atau membelot dari sang raja atau perintah sang rajanya ini. Nah, sang raja yang bernama Claudius II ini juga dikenal sebagai kaisar yang kejam dan suka kekuasaan. Maksudnya tuh gak mau puas dengan satu kerajaan gitu. Dia selalu ingin mengambil kerajaan lain, dan akhirnya Roma dalam pemimpinannya selalu bertempur. Nah, untuk mendapatkan kesatria atau prajurit yang kuat, sang raja ini atau Claudius II ini membuat peraturan bahwa di Roma ditentang habis-habisan yang namanya pernikahan dan pertunangan. Jadi sang kasatria atau antek-anteknya sang kaisar ini nggak boleh menikah ataupun bertunangan, karena katanya kalau si prajuritnya ini menikah, dia akan kayak susah gitu mau pergi ke medan perang, karena ya mikirkan istrinya juga, mikirkan pasangannya juga kan, karena belum tentu kalau kita pergi ke medan perang akan kembali lagi dengan hidup. Jadi banyak sekali para tentara yang enggan pergi ke medan perang. Karena sang kaisar kesal, akhirnya sang kaisar ini sebuah ide untuk mencantumkan suatu peraturan yang nggak bisa ditentang sama orang-orang, yaitu adalah
tidak boleh menikah atau bertunangan di Roma. Nah, saat itu si Valentine sangat merasa sedih dan hatinya tuh nggak enak gitu ngelihat orang-orang berpasangan tapi tidak bisa mengikat rasa cintanya ini. Dan akhirnya secara diam-diam si Valentine ini menikahkan mereka, pasangan-pasangan di Roma yang ingin menikah, dengan cara diam-diam. Nah, dalam perjalanannya menikahkan setiap pasangan di Roma, awalnya tidak ketahuan nih sama sang kaisar Claudius II ini. Tetapi entah bagaimana sang kaisar Claudius II ini mengetahui bahwa si Valentine ini menentang peraturannya dan malah menikahkan para ksatria atau antek-anteknya ini dengan pasangannya. Dan di saat itulah sang kaisar Claudius II ini sangat kesal dan memerintahkan para penjaganya untuk menangkap si Valentine ini dan dikurunglah di dalam penjara bawah tanah. Di dalam penjara itu si Valentine gak cuma dikurung, tapi disiksa, dipukul, dihajar dengan segala macam hal-hal yang menyiksa lah, supaya itu jadi pelajaran bagi rakyat Roma untuk tidak melakukan hal yang sama seperti si Valentine ini, apalagi para pendetanya di sana. Nah, selain dapat penyiksaan di penjara, si Valentine ini juga bertemu seorang gadis yang baik dan parasnya cukup cantik bagi sang si Valentine ini. Sang Valentine ini tuh terpesona lah dengan sang gadis. Gadis ini adalah putrinya sang kepala penjara itu. Nah, dari hari ke hari sang Valentine ini merasa senang atas kebaikan hatinya si putri kepala penjaga ini. Dan akhirnya mulailah perasaan jatuh hati ini terbesit di hatinya sang si Valentine. Pas di hari H-nya, di hari hukuman mati sang si Valentine ini yang dijatuhkan tepat saat tanggal 14 Februari, sang Valentine ini menuliskan sebuah cerita atau surat cinta kepada sang gadis yang menggambarkan isi hatinya selama di penjara dan selama dia mengenal sang gadis. Cerita ini atau surat ini di bawahnya ada biasanya kan atas nama ayangku beb, atas nama kesayanganmu. Nah, di bawahnya itu tertulis dari cintamu Valentine. Nah, dari surat inilah jadi menyebar rumor-rumor tentang hari Valentine Day ini. Dan awal sejarahnya itu pun dari surat sang si Valentine ini yang ditinggalkan untuk sang putri kepala penjaranya. Nah, di penyiksaan sang Valentine ini sebenarnya dia tidak merasa menyesal dan sebagainya. Sang Valentine merasa senang karena sudah bisa menikahkan orang-orang yang ingin benar-benar menyatukan cinta mereka. Dan di situ pun tertulis di surat itu bahwa dia tidak pernah menyesal atas yang dia lakukan. Dan karena suatu kejadian ini, sang si Valentine ini dianggap sebagai orang suci dan menjadi tokoh lahirnya hari Valentine Day ini. Sejarah lainnya mengatakan hari Valentine ini berasal dari suatu festival Roma yang sudah kuno sekali, yang sudah sangat lama lah katakan. Nah, festival ini tuh bernama Festival Lovercelia. Di dalam festival ini dulunya bangsa Roma menyambutnya untuk menghilangkan roh-roh jahat di kota mereka dan menyucikan kota mereka, dan sekaligus menghilangkan segala macam penyakit yang berbahaya dan juga menarik kebaikan dan kesuburan untuk warga mereka.
Festival Loverselia ini diadakan pada tanggal 15 Februarinya. Dan festival ini juga sebagai penghormatan bagi dewa Venus atau dewa kesuburan bagi mereka agar selalu memberkahi kota itu dengan kesuburan dari segala macam, entah dari tanaman, tubuh para warganya yang sehat, dan hal-hal yang berbau kesuburan lainnya. Awalnya festival Loverselia ini dianggap festival yang sangat tabu karena berhubungan dengan seks. Tapi dari semua hal itu warga Roma tetap melakukannya dulunya karena emang itu sudah jadi turun-temurun dari bangsa Roma itu sendiri. Nah, dalam festival itu atau dalam perayaan itu orang-orang membukanya dengan pengorbanan 2 ekor kambing jantan dan 1 anjing. Setelah pengorbanan itu, para laki-laki akan mengenakan pakaian bulu yang terbuat dari kulit kambing itu sendiri dan berkeliling untuk mencambuk para wanita-wanita muda atau wanita yang sudah dewasa dengan cambuk yang terbuat dari kulit kambing. Dalam proses pencambukan itu tidak ada yang merasa tersinggung ataupun merasa disakiti, karena bagi mereka para wanita di Roma, apabila wanita itu terkena cambukan dari sang pria, maka kemungkinan dia akan menjadi wanita yang subur, cepat hamil saat dia nanti menikah, dan saat melahirkan dia akan dipermudahkan dalam proses melahirkannya. Nah, setelah selesai dalam mencambuknya itu, mereka akan berdoa meminta kesuburan pada sang dewa Venus itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, festival Loverselia ini dimatikan atau tidak boleh ada lagi yang merayakannya karena dianggap terlalu erotis dan juga tidak manusia, karena sang wanita itu harus dicambuk, karena setiap cambukan itu bisa membuat tubuh wanita itu terluka atau memiliki bekas yang cukup signifikan lah. Ngerti kan, kalau tubuh cewek itu dicambuk pasti sangat sakit gitu. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang menentang festival itu, dan akhirnya festival Loverselia ini digantikanlah dengan festival Valentine atau festival kasih sayang, dimana di festival itu tuh semua orang Roma akan mengasih suatu kado atau hal-hal yang berharga atau indah kepada pasangannya untuk mengungkapkan rasa cintanya. Terlepasnya sejarah atau legenda atau cerita yang tersebar di masyarakat, 14 Februari tetaplah hari Valentine, di mana kita semua bisa memberikan kado atau meluapkan rasa cinta kita ke pasangan, istri, keluarga, sahabat, atau orang terdekat kita. Nah, sebenarnya tidak perlu menunggu hari Valentine untuk menjadi romantis untuk pasangan kan. Di hari lain pun sebenarnya bisa, tapi memang hari Valentine ini dikenal dengan harinya kasih sayang dan cinta. Jadi gak salah dong, tiap hari Valentine setiap pasangan melakukan hal-hal romantis untuk pasangannya. Nah, di setiap negara sendiri memiliki tradisi uniknya sendiri untuk menyambut hari Valentine nih. Salah satunya adalah negara Inggris, di mana warga negara Inggris setiap malam Valentine, terutamanya bagi wanita yang masih melajang atau belum punya pasangan, pasti akan membawa 4 lembar daun yang akan ditaruh di ujung bantalnya, dan saat tidur katanya atau mitosnya mereka bisa bermimpi calon pendampingnya atau calon masa depannya nih. Nah, sedangkan di Filipina sendiri, hari Valentine menjadi hari untuk menikah massal, di mana setiap orang-orang yang ingin menikah
di negara Filipina itu pasti kebanyakan menunggu hari Valentine untuk menikahnya. Ya hitung-hitung acaranya jadi murah kali ya karena beramai-ramai. Nah, sedangkan di negara Prancis sendiri yang terkenal dengan Menara Eiffel-nya, orang-orang di sana akan berkirim surat atau bertukaran surat dengan pasangannya. Setelah itu mereka akan pergi ke jembatan cinta untuk memasang gembok cinta mereka. Di situ di gembok cinta mereka biasanya akan menulis nama mereka atau inisial mereka, dan kemudian di gembok cintanya itu dan kuncinya sendiri dibuang ke sungai. Dan katanya selama gembok itu hancur atau tidak hilang, cinta mereka akan selalu kuat apapun yang terjadi, meskipun badai besar menerjang, takkan pernah bisa melunturkan. Aku nyanyi kok aneh gini. Nah, beda lagi nih untuk di Denmark sendiri. Ini yang paling unik nih, yang paling antusiasnya itu bukan ceweknya tapi cowoknya sendiri, dimana di Denmark itu cowok-cowoknya akan nulis surat atau ungkapan cinta antara hewan gombalnya atau seorang wanita yang mereka sukai. Nah, kemudian dengan diam-diam mereka akan mengirimkan surat itu kepada wanita itu. Tapi yang uniknya di sini adalah mereka tidak akan mencantumkan pengirimnya dari siapa, karena di situ sang wanita atau sang penerima surat cinta ini atau surat gombalan lah harus menebak yang mengirimkannya itu laki-lakinya yang mana nih, yang mengirim surat itu pada dirinya atau pada si wanita itu. Nah, kalau berhasil menebaknya, maka kemungkinan mereka akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi katanya. So, segitu aja dulu sejarah tentang Valentine ya, dan tradisi-tradisinya. Nah, kalian sendiri menyukai tradisi yang mana nih, atau pernah melakukan tradisi yang mana dengan pasangan kalian? Komen di bawah ya. Sebelum kita tutup acara ini, aku mau kalian tekan tombol subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini ya, supaya aku selalu semangat bikin video-video terbaru. Aku harap setiap cerita atau informasi yang aku sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi Minashan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.